Halo kawan Akurat, saya Yusuf Tirtayasa dalam program Akurat Talk. Dunia memperingati Hari Meteorologi setiap tanggal 23 Maret. Dan kali ini, saya sedang berada di kantor pusat Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG di Kemayoran. Kita akan berbincang seputar meteorologi dan teknologi yang dimiliki oleh BMKG. Jadi, ikuti terus. Halo Pak, apa kabar? Halo, baik Mas Yusuf. Apa kabar Mas Yusuf? Baik juga, Alhamdulillah. Nah, kawan Akurat, saat ini saya sudah bersama Bapak Agi Wandala Putra selaku Subkoordinator Bidang Peringatan Dini Cuaca BMKG. Pak Agi, sebelum kita membahas lebih jauh tentang teknologi yang ada di BMKG ini, bisa dijelaskan lebih dulu, apa sih itu meteorologi? Baik, Mas Yusuf, meteorologi adalah ilmu yang mempelajari tentang cuaca. Jadi fokusnya adalah tentang atmosfer. Nah, tepat di depan ruangan ini kita berada di depan yang disebut sebagai Meteorological Early Warning Center. Nanti selanjutnya akan kita lihat lebih dalam bagaimana kegiatan yang ada di dalam. Oke, bisa kita lihat langsung Pak? Baik, mari. Nah, Mas Yusuf, kita sekarang sudah berada di dalam Meteorological Early Warning Center milik BMKG Jakarta. Di sini kondisi cuaca seluruh Indonesia terpantau, Pak? Baik, betul. Dari ruangan ini, BMKG memonitor bagaimana perkembangan cuaca dari seluruh wilayah Indonesia, meskipun sebetulnya di setiap provinsi terdapat kantor-kantor kami yang melakukan upaya yang sama, melakukan pembuatan prediksi dan juga peringatan dini cuaca, tetapi di sini kita kontrol seluruh aspeknya, baik itu dari ancaman bencana hidrometeorologi, kemudian layanan cuaca informasi untuk penerbangan dan juga maritim. Bisa dijelaskan lebih lanjut Pak, mungkin teknologi alat-alat yang ada di sini? Baik, untuk lebih lanjut kita coba lihat di depan ya. Siap. Mari Mas Yusuf. Nah Pak Agi, ini banyak banget monitor nih. Itu yang hijau-hijau itu, yang kuning-kuning itu bisa dijelasin apa sih itu Pak? Ya Mas Yusuf, sebetulnya yang di depan Mas Yusuf ini ada daerah-daerah yang berwarna kuning, hijau, kemudian merah. Ini sebetulnya adalah gambaran bagaimana BMKG melakukan pengamatan cuaca secara real time. Nah, salah satu alat yang digunakan adalah radar cuaca. Nah, radar cuaca ini sebetulnya diletakkan di berbagai wilayah di Indonesia. Kita ada 41 radar cuaca yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang sebetulnya mengcover setiap provinsi. Nah, dia berfungsi untuk melihat perkembangan awan hujan di suatu wilayah. Nah, ketika kita mendeteksi dari pertumbuhan awan, kemudian ketika dia menjadi potensi hujan, kita terdeteksi dan kita menyampaikan sebuah informasi peringatan dini. Sehingga masyarakat sebetulnya tidak perlu khawatir sekarang dan bisa ditingkatkan kewaspadaannya sebetulnya, karena di informasi BMKG kita selalu mengupdate, menginformasikan perkembangan cuaca yang ada di seluruh tanah air. Gitu. Pemantauan cuaca dilakukan real time 24 jam sehari? Betul, setiap hari 24 jam dan peralatannya sebetulnya banyak. Tadi saya baru sebutkan satu ya Mas ya, baru radar cuaca Mas. Radar cuaca? Betul, kita masih memiliki kalau radar cuaca dari bawah, kita juga mengcapture bagaimana perkembangan awan yang ada di seluruh dunia sebetulnya, tetapi kita batasi di wilayah Indonesia, kita menggunakan satelit cuaca. Nah, satelit cuaca ini sangat membantu karena kita kan banyak wilayah perairan ya, laut ya. Nah, ini kita juga mengcover daerah-daerah mana yang memang akan terjadi cuaca ekstrim di suatu wilayah. Tidak hanya itu Mas Yusuf, kita juga masih memiliki ribuan alat observasi permukaan yang mengukur curah hujannya, suhunya, kelembapannya. Nah, itu nanti akan digunakan dan kita pertukarkan ke seluruh dunia. Karena apa? Dengan pertukaran data yang ada di seluruh dunia itu nanti akan membantu kita dalam memproduksi sebuah teknologi ini. Nah, teknologi ini disebut sebagai, bahasa Inggrisnya ya, Numerical Weather Predictions atau prediksi cuaca numerik. Nah, ini semacam model yang digunakan untuk mengetahui perkembangan cuaca yang ada di dunia atau khususnya di Indonesia. Nah, BMKG melakukan itu dan tidak kalah juga kita memiliki banyak sekali yang kita sebut sebagai prakirawan atau forecaster. Nah, ini adalah manusia-manusia yang terdidik dan terlatih. Mereka memiliki kemampuan dan kapasitas dalam menganalisis semua data tadi untuk melihat bagaimana sebetulnya perkembangan cuaca dalam 10 hari ke depan, seminggu ke depan, 3 hari ke depan, bahkan hingga 3 jam ke depan. Itulah kenapa BMKG bisa mengeluarkan peringatan dini dalam
periode 3 sampai 6 jam sebelumnya dan bahkan secara detail hingga level kecamatan. Prosesnya berarti sekitar 6 jam sebelum informasi cuaca itu diterima di masyarakat? Itu salah satu bentuk peringatan dini saja. Jadi itu adalah peringatan dini yang sifatnya memang hujan lebat itu sudah akan terjadi. Tetapi sebetulnya dalam konteks perencanaan ataupun misalnya nih kita mau besok ada acara kawinan misalnya. Nah, silahkan masyarakat menghubungi BMKG. Kira-kira besok akan ada hujan nggak? Nah, itu ada forecaster kami yang akan menjawab. Itu bahkan sekarang kita juga menyediakan call center 196. Tinggal calling saja dan nanti bisa tahu bagaimana kondisi cuaca hingga 7 hari bahkan 10 hari ke depan. Artinya masyarakat di sini diperbolehkan ya untuk menanya langsung kepada BMKG? Tentu saja. Sebenarnya banyak caranya ya, Mas. Jadi yang pertama sebetulnya sekarang kan teknologi ada di genggaman kita. Iya. Nah, dari mobile apps itu kita bisa mendownload sebuah aplikasi yang disebut sebagai Info BMKG. Nah, Info BMKG ini ada di iOS gitu ya, maupun juga di Android. Nah, selain itu juga ada lagi di website tentu saja di www.bmkg.go.id. Dan selain itu juga melalui kantor-kantor BMKG terdekat, karena di setiap provinsi ada kantor milik BMKG. Nah, ini bisa digunakan untuk masyarakat yang ingin mengakses informasi. Saat ini kita punya berapa satelit sih Pak untuk bisa memantau cuaca seperti ini? Baik, kalau satelit sebetulnya ada 2 jenis ya, geostasioner yang tetap dan juga polar orbiting ya. Nah, BMKG sendiri sebetulnya menggunakan teknologi dari Jepang yang disebut dengan Himawari. Nah, Himawari ini kolaborasi antara BMKG juga dengan Jepang dan kita sudah bisa melakukan post processing terhadap data-datanya. Nah, yang dimiliki BMKG yang paling banyak memang untuk memonitor perkembangan cuaca itu yaitu radar cuaca. Radar cuaca. Selain radar cuaca dan NWP itu tadi ya, apalagi yang dimiliki BMKG di sini untuk pemantauan? Baik, sebetulnya kalau dari alat-alat yang tersebar di seluruh Indonesia sangat banyak ya. Bahkan kita juga memiliki observasi di daerah pesisir, daerah laut, daerah pegunungan, baik itu ada unsur-unsur misalnya untuk pertanian. Nah, itu secara kumulatif disatukan sehingga untuk digunakan oleh para perakirawan tadi, Mas. Begitu. Alat-alat di sini terintegrasi kan ke seluruh Indonesia, alat yang ada tersebar di seluruh Indonesia? Betul. Jadi BMKG adalah salah satu instansi yang menerapkan integrasi sistem tidak hanya di Indonesia ya, bahkan di kawasan Asia Tenggara kita termasuk yang lebih awal karena dengan menyatukan sistem ataupun integrasi sistem ini, proses dari observasi sampai memproduksi informasi itu bisa dilakukan dalam satu konsep yang satu alur begitu. Nah, ini yang sehingga masyarakat Indonesia sekarang bisa menikmati perakiraan cuaca dalam level kecamatan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi Pak, dalam satu layar besar ini monitor-monitor ini memperlihatkan apa saja tadi cuaca, lalu apa lagi? Baik, saya akan tunjukkan satu persatu. Di sisi kanan atas ini adalah prediksi gelombang laut. Gelombang laut? Betul. Jadi area-area yang berwarna kuning hingga orange ini adalah daerah-daerah yang terjadi gelombang tinggi. Itulah kenapa BMKG juga masuk ke sektor pesisir ataupun kelautan. Sehingga masyarakat-masyarakat yang memang sedang melakukan penyeberangan sebaiknya betul-betul mengupdate informasi bagaimana tinggi gelombang di suatu wilayah, begitu ya. Nah, ini dilakukan dengan pemodelan cuaca numerik untuk ocean atau untuk laut. Itu yang pertama. Terus juga kita lihat yang sebelah kiri, itu juga adalah kontribusi BMKG dalam dunia penerbangan. Biasanya kita sebagai masyarakat awam tidak tahu ya, kita take off dan landing gitu ya. Sebetulnya di belakang itu ada kawan-kawan kita, observer kita sebutnya, pengamat cuaca, yang mengamati cuaca sebetulnya pesawat itu bisa take off atau landing. Nah, itu selalu dikoordinasikan dengan Airnav dan juga kawan-kawan pilot, sehingga masyarakat sebenarnya tidak perlu khawatir karena ada informasi prediksi cuaca penerbangan yang sebetulnya sudah ada. Gitu. Itu semua dikoordinasikan dari ruangan ini ya Pak ya? Betul, ini adalah control room-nya. Control room. Betul, dan kebetulan sekali saat ini kita masih menerapkan protokol kesehatan, sehingga kita melakukan pembatasan yang sedang aktif di kantor, sehingga alhamdulillahnya tidak mengalami kesulitan karena dengan teknologi remote juga kita bisa lakukan dengan baik. Tentu saja dengan sekuritas yang tinggi. Artinya pemantauan di masa pandemi ini tidak ada kendala sama sekali ya Pak? Betul, karena begini, kita harus tetap siaga karena ketika terjadi bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, proses evakuasi atau penanganannya akan lebih sulit karena kan kita bersama dengan pandemi. Nah, kewaspadaan kita nggak boleh luntur nih, sehingga justru informasi peringatan dini cuaca lebih dibutuhkan oleh masyarakat. Soal longsor tadi, itu dipantau juga dari sini? Jadi BMKG bekerja sama dengan BNPB dan BPBD. Kawan-kawan BMKG, BPBD, dan stakeholder tentu saja kan lebih cepat ya turun ke lapangan. Nah, kami bertugas untuk memberikan inisiasi peringatan dini ya, sehingga mereka kawan-kawan itu tahu, oh
beberapa saat lagi akan ada cuaca ekstrim di sebuah wilayah. Sehingga pemerintah daerah siap, kemudian juga pihak BPBD siap gitu ya. Nah ini dikontrol dari sini. Seperti apa kalau contoh yang longsor itu, yang memantau pergerakan tanah mungkin atau yang lain? Seperti apa? Nanti akan saya tunjukkan lebih detail. Salah satunya adalah informasi yang kita sebut sebagai informasi cuaca berbasis dampak. Kenapa begitu? Karena di teknologi ini kita sudah menyatukan, yaitu yang pertama adalah prediksi yang sebagai ancaman. Kemudian juga kita sudah menyatukan data-data kerentanan dan juga keterpaparan. Artinya peringatan dini BMKG sudah sekarang juga disatukan dengan tingkat risiko, Mas. Sehingga masyarakat bisa tahu nih, oh ternyata dia tinggal atau berada di lokasi yang risikonya lebih tinggi. Nah nanti kita bisa lihat dari apa yang kita sebut dengan risk level atau tingkat daripada risiko. Nah itu sifatnya setiap hari diupdate, Mas. Setiap hari diperbarui, sehingga ketika ada ancaman-ancaman yang sifatnya level peringatan kan ada aman gitu ya, waspada, siaga, dan awas. Nah ini masyarakat bisa tahu nih sebetulnya di waspada atau siaga. Seperti yang kemarin terjadi di sempat banjir ya di beberapa kawasan, BMKG sudah mengeluarkan siaga, termasuk yang di Jakarta kemarin misalnya. Sehingga sekarang yang perlu kita tingkatkan adalah partisipasi masyarakat. Begitu. Partisipasi masyarakat dalam hal ini seperti apa? Baik, jadi masyarakat sebetulnya tidak hanya lagi mengignore ya informasi cuaca. Karena begini, ini membedakan kondisi Indonesia dan negara lain. Kalau di negara lintang tinggi seperti Jepang, suhu udara turun, drop, kita bisa mengakibatkan fatality ya, bisa meninggal. Tapi di Indonesia kan setiap hari sama nih, setiap hari kondisi cuacanya sama, sehingga justru ancamannya lebih besar karena tingkat dari bencana hidrometeorologi itu jauh lebih besar. Sehingga masyarakat, meskipun kita tinggal di bumi yang sangat indah di Indonesia ini, tetapi kita juga harus meningkatkan kewaspadaan terkait dengan ancaman bencana hidrometeorologi. Nah, Pak Agi, bisa kita ngobrol-ngobrol lagi lebih jauh, bagaimana sih cara operator ini bekerja dalam melakukan peringatan dini cuaca? Baik, kebetulan Mas Yusuf, kalau kita lihat di layar, ini ada ancaman hujan lebat di beberapa wilayah di sekitar selatan Jakarta. Kita coba lihat ya, bagaimana forecaster membuat peringatan dini cuaca di Jakarta ini. Oke, mari kita lihat. Nah, ini sedang apa nih Pak Operator? Apa yang dilakukan? Baik, ini adalah salah satu forecaster kita, perakirawan kita yang sedang melihat perkembangan cuaca, di mana kita tepat sekali melihat ada perkembangan hujan lebat di selatan Jakarta. Selatan Jakarta? Betul. Kalau kita lihat, ini tingkat presisinya sudah dalam skala kelurahan, Mas. Kita bisa tahu misalnya ini di daerah Jatiwarna, Halim, dalam 3 jam ke depan akan terjadi hujan lebat di sana. Akan terjadi hujan lebat? Betul. Nah ini langsung forecaster ini membuat analisis, dia akan mengukur sejauh mana nih hujan akan terjadi. Jadi forecaster ini memiliki keahlian untuk mengukur hujan akan terjadi dengan durasi sekian lama misalnya. Nah setelah dia memiliki output ataupun hasil dari analisisnya, maka dia akan membuat sebuah sistem otomatis gitu ya, yang akan disebarkan melalui berbagai platform. Sekarang BMKG menggunakan tadi yang saya sebut mobile apps gitu ya, kemudian sosial media, baik Twitter, info BMKG, dan bahkan juga menggunakan WhatsApp, ya, WhatsApp dan berbagai platform lainnya. Nah ini tidak hanya di sini saja, Mas. Bayangkan kita juga ada di 33 provinsi lainnya yang juga melakukan monitoring selama 24 jam bagaimana perkembangan cuaca di suatu wilayah dan menyampaikannya secepat mungkin kepada masyarakat. Dan itu skalanya sudah kelurahan ya? Betul. Jadi kalau untuk peringatan dini kita sudah bisa kelaskan dari kecamatan hingga kelurahan, karena dengan teknologi radar cuaca kita bisa zoom lah katakanlah ya. Kita bisa meningkatkan skalanya ke daerah-daerah yang memang terjadi potensi hujan. Nah, sehingga masyarakat di suatu wilayah kita akan bisa tahu nih, bahkan hingga ke tingkat potensi hujannya sebetulnya. Apakah dia hujan ringan, sedang ataupun lebat, seperti yang kita lihat di layar tuh, ini daerah yang berwarna merah ini sedang terjadi hujan lebat di sana. Tetapi kan kita juga harus menganalisis berapa lama ya ini hujan gitu ya. Ataupun misalnya pada kasus-kasus banjir Jakarta, hujan yang meskipun tidak lebat gitu ya, tetapi durasinya lama. Nah itu dibutuhkan tidak hanya kemampuan analisis dengan perlengkapan yang ada ini ya, tetapi kepekaan terhadap data-data kerentanan dan juga kontak-kontak yang harus kita informasikan di wilayah yang tanggung jawab kita. Gitu. Pak, terkait banjir tadi Pak Bapak sampaikan, ini kan di Jakarta nih, kebetulan kan kota kita ini kan sering kali ya banjir ya. Nah itu bagaimana masyarakat ini
awareness-nya terhadap teknologi BMKG ini, karena kan seharusnya kalau seperti itu kita sangat bisa dong untuk mencegah ataupun melakukan mitigasi terhadap banjir itu sendiri. Baik, sebetulnya tema ini sangat luas ya Mas ya. BMKG memiliki tugas dalam memprediksi dan menyediakan peringatan dini cuaca. Secara alamiah, Mas Yusuf, bahwa di Indonesia ini adalah daerah yang sangat dipengaruhi oleh beragam fenomena. Sehingga hujan bisa secara alamiah terjadi di Desember, Januari, Februari, Maret. Itu kan periode-periode puncaknya. Jadi kita tahun depan akan menghadapi periode yang sama. Sehingga kalau bicara awareness sebetulnya, kesadaran masyarakat ketika kita tahu bahwa kita tinggal di sebuah wilayah yang hujannya tinggi, maka ya harus dilakukan dari sekarang. Contohnya ya, bagaimana kita mengelola kondisi lingkungan kita, membersihkan got, memotong pohon-pohon yang sekiranya rapuh begitu ya, dan bahkan dari kesadaran terkecil, apakah kita tinggal di sebuah wilayah yang rawan. Baru kemudian ditambah dengan semakin membiasakan diri dengan info BMKG, itu akan semakin bermanfaat dalam upaya mitigasi dan mencegah terjadinya korban saat terjadi bencana. Sejauh ini pantauan BMKG seperti apa sih, masyarakat itu sudah menggunakan dengan baik ataupun memanfaatkan ini dengan maksimal gitu? Baik, tentu saja sebetulnya tingkat kesadaran di Indonesia ini perlu kita terus tingkatkan, karena kita berharap bahwa edukasi di tingkat anak-anak gitu ya, di masyarakat itu terus bisa dimasukkan ataupun dilakukan, karena ini kita sebutnya adalah pekerjaan yang tidak pernah selesai, karena kesadaran masyarakat harus bisa diiringi tidak hanya dari teknologi saja, tetapi juga dari aktivitas-aktivitas termasuk kawan-kawan media, kemudian dari struktur pendidikan ataupun kegiatan sosial lainnya. Kita perlu masukkan bahwa Indonesia adalah sebuah wilayah yang memang tidak hanya ring of fire ya untuk gempa bumi ya, tetapi juga kita berada di sebuah zona yang merupakan daerah ancaman hidrometeorologinya, bencananya cukup tinggi. Sehingga upaya ini harus kita lakukan bersama-sama. Jika masyarakat ingin tahu, maka yang memberi informasi perakiraan cuaca itu tadi yang berhadapan langsung dengan forecaster ini yang melakukan feedback langsung. Betul, kita sudah menerapkan beragam teknologi. Apa yang kita sebutkan dengan standar-standar format Common Alert Protocol itu sekarang tidak hanya masyarakat ya, bahkan provider-provider, kemudian perusahaan-perusahaan IT bisa langsung meng-grab atau meng-capture informasi yang BMKG keluarkan. Sehingga sekarang sebenarnya sudah era keterbukaan, sehingga penyebar luasan peringatan dini saya rasa dalam beberapa tahun ke depan akan semakin mudah dan semakin bisa diakses oleh masyarakat. Sekarang tinggal proses edukasi dan pemanfaatan ya Mas Yusuf. Pak, artinya dari semua yang sudah Bapak jelaskan itu tadi, banjir-banjir di wilayah-wilayah Indonesia ini seharusnya kalau kita sudah mengerti betul ada teknologi seperti ini, sudah pasti kita bisa menghindarinya dengan baik dong. Bahkan bisa melakukan mitigasi tanpa adanya korban jiwa dan lain-lain. Ya, sebetulnya satu hal bahwa kita bersyukur bahwa Indonesia dengan BMKG ya, yang ada di negara kita ini sudah melakukan beberapa upaya yang scalability-nya memenuhi standar internasional. Karena BMKG dalam setiap teknologinya selalu distandarkan dengan standar-standar yang ada di standar PBB melalui WMO atau ICAO. Nah, sebetulnya kita sudah menuju ke ranah ke sana dan kita ketahui bahwa sekarang teknologi peringatan dini semakin baik, Mas. Semakin baik. Nah, sekarang tidak hanya mengandalkan peringatan dini ya, tetapi proses kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi ancaman banjir, longsor, ini perlu ditingkatkan. Karena apa? Bumi akan semakin rentan dengan meningkatnya populasi, gitu ya. Maka kerentanan akan meningkat, exposure juga akan meningkat. Maka untuk mengurangi risiko itu bagaimana? Salah satunya betul menyediakan peringatan dini, tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana masyarakat atau lembaga terkait mampu merespon dan menyiapkan diri dalam menghadapi ancaman. Itu tadi kan Pak, itu kan soal hujan gitu ya di DKI Jakarta yang Bapak perlihatkan. Nah, tadi sempat dijelaskan pula kondisi di lautan, gelombang laut dan udara ya untuk penerbangan. Nah, itu bisa dijelasin juga nggak saat ini? Baik, saya rasa forecaster kita, Mbak Esti ini akan coba membantu kita untuk menunjukkan daerah mana yang sekarang sedang terjadi gelombang tinggi ya. Mari kita coba lihat. Ya, ini adalah gambaran kondisi gelombang laut saat ini dan kita juga bisa memprediksikan hingga 7 ataupun 10 hari ke depan sebetulnya Mas. Nah, tepat saat ini kita bisa lihat sebetulnya perairan Jawa kita sekarang aman Mas. Tetapi dengan luasnya Indonesia sebetulnya ada daerah-daerah lain khususnya sekarang di selatan
Pulau Jawa dan juga di selatan Bengkulu ini bisa mencapai 3 hingga 4 meter. Kita bisa lihat skalanya ya. Ini artinya cukup tinggi, meskipun untuk kapal-kapal dengan tonase besar tidak masalah. Tetapi masyarakat pesisir ataupun nelayan yang menggunakan perahu-perahu dengan tonase ringan ataupun perahu kecil seperti tongkang misalnya, ini perlu berhati-hati karena anginnya juga akan cukup kencang. Nah, ini adalah salah satu teknologi yang digunakan BMKG untuk memberikan informasi selain untuk nelayan, tapi juga misalnya penyeberangan dan juga untuk daerah-daerah pesisir yang misalnya sering terjadi rob. Nah, itu kita juga ukur di sini. Para nelayan kita itu juga bisa menanyakan langsung? Tentu saja. Bahkan sekarang juga BMKG melakukan pendekatan dengan memberikan display informasi cuaca maritim ya di beberapa pelabuhan. Masyarakat juga bisa ke sana, tapi tentu saja bisa menghubungi stasiun meteorologi maritim kalau untuk gelombang dan juga bisa menghubungi BMKG call center juga. Begitu. Sejauh ini bagaimana para nelayan? Apakah mereka sangat terbantu atau mungkin bahkan belum tahu? Jadi gini Mas, cuaca itu adalah salah satu faktor utama yang mendukung tidak hanya yang dikejar adalah banyaknya ikan, tetapi safety first, keselamatan dulu yang utama. Yeah. Nah, ini alhamdulillah melalui banyak program ya, kita memiliki program sekolah lapang nelayan, meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa betapa pentingnya informasi arus, angin, tinggi gelombang, meskipun mereka jauh lebih ahli di bidang kelautan ya. Tetapi dengan teknologi seperti ini justru mereka akan lebih bersiap. Seperti kita lihat di selatan Lampung ini cukup tinggi Mas ya. Sehingga indikatornya seperti apa tuh Pak? Tinggi rendahnya? Daerah-daerah yang dengan skala orange ya, ini sampai di atas 3 meter. Artinya 3 meter kalau tonase besar tidak masalah. Yeah. Tapi ketika perahu kecil, nah itu dia sudah akan goyang. Gitu. Yang paling tinggi merah itu ya ada ya? Betul, kita ada ungu sebetulnya. Tapi seringnya ungu ini terjadi kalau ada siklon tropis. Siklon tropis itu adalah badai tropis. Atau di daerah perairan dalam. Nah, kita kebetulan sudah agak berkurang ini ancaman-ancaman badai tropis ya. Tetapi ketika itu ada, kita juga terdampak antara lain angin kencang dan juga ekornya itu bisa mengakibatkan hujan lebat juga. Nah, itu untuk tadi gelombang laut ya. Bagaimana dengan penerbangan atau udara sendiri? Bisa Baik, kita akan coba lihat, kita minta bantuan forecaster Hesti lagi untuk melihat bagaimana kondisi cuaca penerbangan. Nah, ini adalah salah satu produk satelit yang digunakan untuk melihat bagaimana pertumbuhan awan di suatu wilayah. Nah, ini daerah-daerah yang berwarna merah ini adalah daerah-daerah yang memang sedang terjadi hujan atau bisa diasosiasikan sebagai daerah yang sedang mengalami ataupun ada awan dengan ketebalan yang cukup tinggi. Dampaknya apa? Ketika pesawat masuk ke area ini, maka potensi turbulensinya akan kuat. Tapi masyarakat tidak perlu khawatir, pilot-pilot sudah mengetahui lokasi-lokasi ini karena BMKG juga memberikan informasi berupa dokumen penerbangan ya untuk cuaca yang bisa dilakukan untuk mengukur kira-kira potensi turbulensi seperti apa. Nah, ini kita lihat kalau misalnya kita sekarang melakukan penerbangan ya dari Jakarta ke Malang, maka kita akan cukup nyaman terbang di atas udara pesisir utara Jawa, tetapi akan ada goncangan ya, goncangan ringan hingga sedang ketika masuk area Jawa Timur. Ditandai dengan warna merah warna itu? Orange itu. Oh, warna oranye. Sebetulnya tidak hanya secara visual warna ya, tetapi kalau untuk pilot kita juga mengukur seberapa cepat anginnya, tailwind atau crosswind atau headwind. Nah, itu juga menentukan tingkat kenyamanan dari penerbangan. Tapi sekali lagi sebetulnya masyarakat tidak usah terlalu khawatir karena standar di dunia penerbangan itu sudah dilakukan. Jadi kalau untuk prosedur layanan informasi penerbangan itu secara services betul bisa dilakukan oleh di Jakarta, tetapi secara protokol itu dibuat oleh BMKG ataupun stasiun meteorologi penerbangan yang ada di bandara. Jadi sekarang sudah digital ya, tinggal langsung bisa download dan juga bisa diakses saja begitu. Dan dari pihak penerbangan pun juga ada yang disebut sebagai flight operator ya. Jadi FOO dia bisa akses datanya dan melakukan briefing terhadap pilot bagaimana melakukan penerbangan yang aman dan paling baik lah. Gitu. Untuk masyarakat juga bisa mencari tahu soal informasi penerbangan ini Pak, udara. Betul. Di BMKG juga disediakan bisa melalui www.bmkg.go.id atau aviations.bmkg.go.id. Biasanya bisa dilihat bahwa kira-kira kalau mau melakukan perencanaan penerbangan, mau pilih yang jam berapa, kalau ada pilihannya, itu bisa dilakukan. Sehingga cari yang paling nyaman lah istilahnya. Gitu. Karena kan kita tahu sendiri Pak,
kita sangat ketakutan lah ya dalam tanda kutip, masyarakat setiap kali ingin terbang itu kan berangkat yang udah ya kan karena cuaca dan lain-lain gitu kan. Artinya masyarakat pun sebenarnya sebelum melakukan penerbangan bisa melakukan perencanaan, mengetahuinya itu dengan lewat pemantauan BMKG juga. Betul, tapi sekali lagi sebetulnya kita tentu saja ya tingkat risiko penerbangan selalu ada begitu ya. Yang dilakukan oleh para stakeholder dan juga BMKG adalah selalu memenuhi standar ataupun protokol yang ditetapkan oleh ICAO atau Lembaga Penerbangan Dunia, sehingga standar keselamatan penerbangan dari sisi cuacanya itu selalu di-update. Tentu saja saya yakin kawan-kawan di dunia penerbangan pun juga mengupdate dari kapasitas yang lain ya, dari pesawatnya dan sebagainya. Jadi nggak perlu khawatir, Mas Yusuf. Sebentar lagi kan kita akan memperingati Hari Meteorologis Dunia ya, tanggal 23 Maret. Nah, ngomong-ngomong Hari Meteorologi ini sendiri, apa sih harapan BMKG atau mungkin himbauan terhadap masyarakat bagi fenomena meteorologi di Indonesia khususnya? Betul sekali, setiap tahunnya ya di 23 Maret tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Karena meteorologi ataupun meteorologis itu adalah sebuah komunitas yang global, Mas. Global karena apa? Salah satu contohnya adalah data-data yang kita amati kita harus pertukarkan secara global. Jadi ini adalah salah satu bentuk kerjasama yang bisa menjadi percontohan ya bahwa kita hidup tidak sendiri di dunia. Tentu saja besar harapan kami bahwa kita tahu dengan ancaman bencana di Indonesia yang juga bahkan semakin meningkat ini, maka kita berharap tentu saja zero accident ya di masa yang akan datang ya. Baik itu meliputi kondisi cuaca, iklim, kemudian laut juga ya, dan juga misalnya kualitas udara. Nah ini harapan kami bahwa teknologi yang diberikan oleh BMKG, khususnya di informasi prediksi dan peringatan dini cuaca ini, bisa betul-betul dimanfaatkan oleh masyarakat dalam upaya untuk mitigasi dari ancaman bencana. Dan harapannya juga kesadaran masyarakat juga akan semakin meningkat. Sehingga kerja bersama tidak hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia melalui HMD atau Hari Meteorologi Dunia ini, betul-betul kita bisa jadikan momentum bersama untuk terus menjaga agar zero accident ya di bumi Nusantara ini. Baik. Gitu. Nah, Pak Agi, semoga saja zero accident ini bisa benar-benar diwujudkan ya, dengan kerja-kerja BMKG tentunya, dan kita berharap masyarakat dalam hal ini bisa semakin lebih aware lagi terhadap kondisi meteorologi kita dan tentunya bisa memanfaatkan dengan maksimal ya teknologi-teknologi yang sudah ada dimiliki oleh BMKG, memanfaatkannya dengan baik, dan hal ini demi terciptanya iklim meteorologi bagi kita semua yang aman dan nyaman tentunya. Amin. Semoga bisa terwujud. Pak Agi, terima kasih banyak atas waktunya. Nah, kawan Akurat, itu tadi perbincangan kita dengan Pak Agi dari BMKG. Jangan lupa baca terus berita-berita akurat hanya di www.akurat.co dan ikuti follow media sosial kita. Sampai jumpa di program Akurat Talk berikutnya.